Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1396, benar-benar memalukan. Kota tanpa air mata. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen tiba-tiba menoleh, dan menatap Mo Yuan dengan penuh semangat, dengan cahaya menyilaukan di matanya. Senior, apakah kamu pernah melihat kota tanpa air mata? Sekitar beberapa dekade yang lalu, aku tidak sengaja bertemu dengannya, Mo Yuan berkata perlahan, menceritakan kisah lama. Awalnya, aku tidak tahu bahwa itu adalah kota tanpa air mata. Seorang peri turun dari langit berkabut. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Lihat sekali lagi, dan kamu akan mendapat masalah. Dekade yang lalu, Ye Chen sedikit mengernyit. Nenek moyang keluarga Ji juga telah melihat kota tanpa air mata. Menghitung waktu, seharusnya lebih dari 100 tahun yang lalu, 100 tahun di belakang apa yang dilihat Mo Yuan. Berbicara tentang peri itu, sekarang setelah aku mengingatnya, aku merasa sedikit familiar. Lanjut Mo Yuan. Tolong lihat, senior, tapi itu orang yang ada di potret itu. Ye Chen buru-buru mengeluarkan gulungan gambar dan menggantungnya secara vertikal di depan Mo Yuan. Adapun orang pada gulungan gambar, tak perlu dikatakan bahwa itu adalah Chu Xuan Chuling. Itu pasti dia. Mo Yuan hanya melirik gulungan gambar dan mengenalinya, nadanya sangat yakin, garis di antara alisnya sangat istimewa, seperti tetesan air mata. Aku masih mengingat ini dengan jelas. Senior, kamu tahu apa yang dia cari? Aku tidak tahu. Mengapa kamu tidak bertemu denganku? Mata Ye Chen sedikit redup, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika prediksi pria tua itu benar, wanita di gulungan gambar itu seharusnya adalah master puncak dari puncak Yunfei dari Sekte Heng Yue. Mo Yuan membelai janggutnya dan melihat ke atas dan ke bawah gulungan gambar itu, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Aku sangat aneh. Aku juga anggota tentara ekspedisi Great Chu. Pernahkah kamu melihat Chulinger? Xiao Linghua melirik Mo Yuan, Jenderal Dewa di Kuil memiliki ingatan yang buruk, kan? Sudah terlalu lama. Mo Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mungkin aku sudah sangat tua dan bingung. Jangan bicara tentang kota tanpa air mata, mari kita sembuhkan luka para senior terlebih dahulu. Ye Chen memaksakan senyum, perlahan-lahan menyingkirkan gulungan itu, lalu menyingkirkan pikirannya, mengorbankan api abadi, guntur langit, dan asal-usul tubuh suci. Mo Yuan juga bekerja sama, berlutut di atas awan, dengan lembut menutup mata lamanya, dan diam-diam menjaga hati Yuan Shen. Ye Chen bergerak, membungkus lautan ilahi Mo Yuan dengan api peri, menutupi jiwanya dengan guntur langit, melunakkan jiwa dengan api peri dan guntur pada saat yang sama, dan menyembuhkan bekas luka jiwa dengan tubuh suci. Segera, terdengar erangan teredam, ekspresi Mo Yuan menjadi menyakitkan, kepalanya akan meledak, dan lautan dewa berdengung. Untuk beberapa alasan, Ye Chen tidak dalam kondisi yang baik hari ini. Meskipun dia menyembuhkan Mo Yuan, pikirannya memikirkan Chu Xuan dan Chu Ling dalam keadaan kesurupan, sehingga dia kehilangan standarnya, dan Mo Yuan menderita tak terkatakan. Lucunya, dia begitu melamun, tapi dia tidak mengetahuinya. Untuk mengatakan bahwa Mo Yuan jujur, dia tahu apa yang dipikirkan Ye Chen, dan dia juga tahu hubungan antara Ye Chen dan Chu Ling Chuxuan, jadi dia tidak tega mengganggunya, dia diam-diam membawa rasa sakit, dan pikirannya kabur. Hao Tian Xuanzhen di satu sisi tidak tahan lagi, dan tidak bisa menahan batuk ringan, tetapi tidak membangunkan Ye Chen. Itu Xiao Linghua yang langsung, melangkah maju dengan tamparan di wajahnya, kamu tenang saja, apakah kamu masih seorang penembak jitu? Ye Chen akhirnya terbangun, melihat ekspresi terdistorsi Mo Yuan kesakitan, dia tidak bisa menahan tawa, dengan paksa menekan pikirannya, fokus pada penyembuhan luka gelap jiwa Mo Yuan. Karena konsentrasinya, ekspresi menyakitkan Mo Yuan juga banyak menghilang, dan dia perlahan menutup mata lamanya. Taman kecil itu menjadi sunyi, hanya suara Xiao Linghua yang mengunyah batu asal, sangat berirama. Adapun Hao Tian Xuanzhen, dia tidak ada hubungannya. Dia mengeluarkan kendi dan menemukan tempat yang nyaman. Sambil minum minuman keras keruh, dia melihat ke langit berbintang yang luas, seolah-olah dia merindukan kampung halamannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketenangan taman kecil ini dirusak oleh desahan ringan Ye Chen. Mendengar suara itu, apakah itu bayi roh kecil yang mengunyah batu asal, atau Hao Tian Xuanzhen yang sedang minum,
mereka semua mengeluarkan cahaya kejutan, bahkan Jenderal Mo Yuan yang duduk bersila membuka matanya tanpa sadar. Tapi melihat Ye Chen, dia sudah membuka 6 mata peri, menatap ke satu sisi, matanya seperti obor, dan dia sepertinya bisa melihat sosok yang baru saja masuk ke kota kuno Dongtian melalui banyak istana dan paviliun. Itu adalah pria yang kuat, tingginya lebih dari 3 kaki, dengan tangan telanjang, otot seperti naga bertanduk, penuh dengan daya ledak, mungkin karena tubuh fisiknya sangat kuat sehingga guntur dan kilat merobek seluruh tubuhnya, darahnya rata. Sombong dan agung, seperti naga biadab prasejarah. Ye Chen tersenyum, dia tidak perlu menghitung dengan sengaja, dia tahu bahwa benda kekar itu adalah reinkarnasi Dacu, dan itu juga yang lebih dia kenal, pria besar San di Siling Basu. Ketika Ye Chen melihatnya, kebetulan Men San menoleh untuk melihat, seolah-olah dia merasakan seseorang sedang mengawasinya, dan dia sepertinya bisa melihat Ye Chen di sini melalui istana dan paviliun, apa yang kamu melihat ke? Singkatnya, Ye Chen sangat malu, tapi dia meremehkan persepsi Men San, dan dia bisa mendeteksi semuanya. Pada saat berikutnya, permukaan tubuh Men San diselimuti lapisan cahaya ilahi, yang merupakan kekuatan supernatural mistik yang sangat misterius, yang langsung menutupi kesempatan seluruh tubuhnya dan menghalangi mata peri Ye Chen untuk mengintip. Ye Chen menggosok matanya, terpesona oleh pancaran cahaya ilahi di tubuh Men San, matanya penuh dengan bintang emas. Sama seperti dia, Hao Tian Xuanzhen, Mo Yuan, dan Xiao Linghua semua menggosok mata mereka, dan mereka semua menggunakan teknik rahasia untuk memata-matai Men San, dan terpesona oleh cahaya ilahi Men San, benar-benar memalukan. Ketika mereka berempat menggosok mata mereka, kutukan yang mendominasi bergema di malam yang sunyi, apa yang kamu lihat? Kemudian, terdengar suara gemuruh, dan seluruh kota kuno Dongtian bergetar, potongan-potongan paviliun runtuh, puing-puing dan debu beterbangan di langit, dan ada banyak biksu yang memalukan di antara mereka. Melihat lebih dekat, itu adalah Men San, yang mengayunkan gada besar untuk memamerkan kekuatan gaibnya. Dia sedang bertengkar sengit dengan orang-orang kuat dari istana Taiking di kota. Orang suci itu tidak bisa mengangkat kepalanya, dan para biksu dari segala arah menyeringai dan mendecakkan lidah mereka. Ye Chen dan yang lainnya telah terbang keluar dari taman kecil dan langsung menuju ke sisi itu, mereka tidak tahu mengapa Manshan bertarung dengan istana Taiking. Selama periode ini, Xiao Linghua mengorbankan jimat, termasuk Mo Yuan dan Hao Tian Xuanzhen, dan akan ada pertempuran besar jika mereka tidak dijamin, kekuatan tempur mereka terlalu lemah untuk terpengaruh. Saat mereka berdua terbunuh, dunia sudah berantakan. Melihat ke bawah ke dunia, itu penuh dengan kehancuran. Pusat kekuatan istana Taiking yang tersembunyi di kota kuno Dongtian semuanya telah muncul, dan pertempurannya tidak kecil. 9 orang suci, 18 kuasi sage, dan ratusan puncak kekaisaran telah mengelilingi Gunung Manshan dengan aura pembunuh. Melihat Manshan lagi, membawa gada, seluruh tubuh meledak dengan cahaya ilahi, guntur merobek, kidan darah melonjak, dengan paksaan agung seperti gunung, dan sepasang mata besar berkumpul, membuat orang tidak berani menatap langsung. Dia, Lei Dong, main-main dengan istana Taiking, aku tidak dapat menemukan kematian. Seorang suci di istana Taiking berteriak dengan marah, wajahnya ganas seperti setan, dia mengertakkan gigi dan memandang Manshan, hal yang sama berlaku untuk istana Taiking lainnya pembangkit tenaga listrik. Pergilah ke istana Taiking nenekmu. Men San mengutuk keras, suaranya seperti guntur, sekelompok anak nakal, mereka merencanakan terlebih dahulu dan kemudian mengejar mereka. Aku sangat marah, dan aku mencarimu untuk menyelesaikannya mencetak gol kali ini. Oke, bagus sekali. Orang bijak dari istana Taiking tertawa kembali dengan marah, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, berikan padaku. Kamu masih berani membuatku takut. Men San bergerak. Meskipun dia besar, gerakannya ilusi. Dia menghilang seketika dan muncul kembali di depan orang bijak istana Taiking. Membaliknya, tidak ada teknik rahasia atau metode yang mendalam, dan pukulannya garing dan rapi. Melihat ini, 8 orang suci yang tersisa, 18 orang bijak, dan ratusan kaisar semuanya berkerumun, apakah itu lampu pedang, cetakan telapak tangan, atau senjata ajaib, dan mereka menekan Manshan tanpa topi. Tian Sutian segera runtuh, berubah menjadi tempat yang kacau, dan retakan ruang mengamuk. Untuk mengatakan bahwa Men San juga seorang master yang ganas, dia mengayunkan gadanya, dan dengan satu pukulan dia tak tertandingi. Istana Taiking yang kuat yang bergegas maju dikirim terbang satu demi satu, dan kaisar langsung mati. Para pembudidaya sifang terkejut, dan masing-masing dari mereka menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, di mana pria besar ini menjadi orang yang kejam.
9 orang suci, 18 kuasi bijak, dan ratusan kaisar puncak dikalahkan di seluruh langit oleh kuasi bijaknya. Seseorang merenung, kekuatan tempur ini saja sebanding dengan tubuh suci. Apa yang terjadi dengan istana Taikang akhir-akhir ini? Sebelum menjadi tubuh suci, lalu menjadi keledai murahan, dan sekarang menjadi pria besar ini lagi. Seseorang mengelus janggutnya, ada beberapa musuh di istana Taikang. Bagaimana bisa ada yang disalahkan? Terlalu banyak orang mencibir, satu-satunya kesalahan adalah istana Taikang terlalu sombong dan mendominasi. Bisa dilihat darah macam apa Mensan itu. Di tengah diskusi, Ye Chen melirik Xiao Linghua di sampingnya. Itu pasti darah orang barbar. Xiao Linghua menggosok dagunya, tapi ada kekuatan sombong lain yang tak tertandingi yang tersembunyi di tubuhnya. Kurasa itu pasti darah Tyrannosaurus. Ye Chen mengangkat alisnya. Itu juga sejenis klan naga. Xiao Linghua berkata dengan santai, statusnya di klan naga adalah yang kedua setelah naga kuno Taixu dan Tyrannosaurus Rex. Meskipun tidak pernah menjadi kaisar yang hebat, itu adalah salah satu pangeran terbaik. Dengan holy fisik Ying Feng, jika kamu mengambil salah satu secara acak, semua orang akan gantung diri. Tidak heran. Ye Chen menghela nafas, dan menatap Mensan lagi. Orang itu memang kuat secara fisik, dan dengan tubuhnya yang dikeraskan oleh senjata sihir dan banyak serangan, dia sendiri adalah perisai yang tidak bisa dihancurkan. Aku berkata, apakah kamu ingin membantu? Kata Xiao Linghua, tidak lupa memasukkan batu asal ke dalam mulutnya. Sudah terlambat untuk berubah. Ye Chen mengambil satu langkah ke depan dan bergabung dengan lingkaran pertempuran. Dia memotong orang bijak dengan pedangnya, dan darahnya melonjak, dan momentumnya bahkan lebih kuat daripada Manshan. Tubuh suci kuno yang sunyi. Orang-orang yang menonton dari segala arah terkejut, dan pria dari Manshan juga mengangkat alisnya. Dia juga ada di kota kuno Dongtian. Orang kuat di istana Taikang menjadi pucat karena kaget, hanya merasa gemetar di hatinya. Mensan saja sudah cukup sulit, apalagi menambah tubuh suci, tidak mungkin bertarung di semua. Mundur. Orang bijak dari istana Taikang segera memerintahkan, mereka sangat jelas tentang keganasan Ekaristi. Kemana harus pergi? Tepat ketika orang kuat di istana Taikang hendak melarikan diri, bayi roh kecil itu bergegas dan berubah menjadi Tyrannosaurus Rex. Meskipun hanya seukuran tong anggur, itu tirani dan tak tertandingi. Tyrannosaurus. Para penonton terkejut lagi, menatap Xiao Linghua dengan tak percaya, aku tidak salah. Apakah itu Tyrannosaurus Rex legendaris yang bisa berdiri berdampingan dengan naga kuno Taixu? Aku suka anak naga kecil ini. Mensan melirik ke atas dan ke bawah pada anak naga kecil itu, terlihat sangat enak dipandang. Oh, episode 1397, sudah diambil. Kembali dengan cepat. Orang bijak dari istana Taikang meraung sekuat tenaga, perubahan malam ini terlalu banyak, ada gunung biadab di depan dan tubuh suci di belakang, dan sekarang bahkan Tyrannosaurus Rex telah terbunuh, dan ini masih merajut wall. Mau pergi. Mensan mengalihkan pandangannya dari bayi roh kecil itu, mengayunkan tongkatnya dan menghancurkan orang bijak ke dalam lumpur berdarah dengan satu tongkat. Bahkan roh primordial tidak dapat melarikan diri dari pemusnahan, sekuat sebelumnya. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Ye Chen membawa Qi Xiao, langsung pergi ke orang suci, dan menembak tak tertandingi. Sialan. Xiao Linghua juga naga yang kejam, dan dia menggunakan kekuatan supernatural bawaannya untuk mengalahkan seorang suci di istana Taikang yang akan menjadi gila, tetapi dia tidak bisa menembus pertahanannya, dan terlempar keluar dari langit. Pada malam hari, karena pertempuran, itu menjadi tidak tenang, dan suara gemuruh terdengar, mengguncang langit dan bumi. Dapat dilihat bahwa meskipun ada banyak orang kuat di istana Taikang, mereka benar-benar dikalahkan, dan mereka dihancurkan oleh mereka bertiga, terlepas dari apakah mereka kaisar, orang bijak atau orang suci, mereka dimusnahkan satu per satu. 1. Biksu Sifang mundur berulang kali, melihat ke samping dengan ekspresi pucat, dia telah melihat seseorang digantung, tetapi dia belum pernah melihat seseorang digantung seperti ini, dan tidak ada satu, tetapi tiga, yang masing-masing sangat ganas. Dalam senjata ajaib yang dibawa oleh Xiao Linghua, Qi Wang bangun dan melihat keluar, tetapi ekspresinya luar biasa. Belum lama ini, dia ingin membawa Xiao Linghua ke rumah Yuling untuk mencuri telur naga, dan kesenangan itu berakhir. Sekarang dia melihat tubuh asli Xiao Linghua, dia hampir menangis ketakutan, dan baru sekarang dia tahu mengapa dia dipukuli. Di dunia luar, perang datang dan pergi dengan cepat, dan semua orang kuat di istana Taikang musnah, dan tidak ada yang selamat. Suara gemuruh dimusnahkan, apakah itu Ye Chen, Xiao Linghua atau Mensan,
mereka semua melarikan diri dari kota kuno Dongtian untuk pertama kalinya, karena mereka semua tahu bahwa yang kuat di istana Taiping akan segera membunuh mereka, jadi mereka tidak bisa tidak tinggal. Mereka bertiga pergi, meninggalkan kota kuno Dongtian yang hancur, kota kuno yang baik, berubah menjadi reruntuhan, dan banyak orang yang berlari perlahan terkubur di dalamnya. Seperti yang dipikirkan Ye Chen dan yang lainnya, dalam waktu 1/4 jam, orang-orang kuat dari istana Taiping datang untuk membunuh mereka. Pertempuran itu tidak biasa, ada 3 raja semu, lebih dari selusin orang suci dan ratusan orang suci. Orang bijak. Kebetulan Yinzong masih di dalam, melihat reruntuhan kota kuno Dongtian, dia sangat marah. Tetapi pada saat ini, Ye Chen dan yang lainnya telah melewati susunan teleportasi entah kemana, dan mereka muncul kembali di lembah di mana tidak ada kotoran burung. Tidak ada seorang pun yang terlihat, hanya awan dan hujan yang berterbangan di langit. Dingin. Mensan menyeringai, tampaknya dalam suasana hati yang baik, mengeluarkan toples anggur, dan melemparkannya ke Ye Chen dan Xiao Linghua. Minumlah, ayo bertengkar setelah minum, jarang bertemu 2 orang yang bisa bertarung. Jangan membuat masalah, kamu tidak bisa mengalahkanku. Xiao Linghua mengambil toples anggur dan melakukannya sekaligus. Omong kosong, aku pandai bertarung. Pria militan San berhenti, dan menyalakan gada besarnya saat dia berbicara, aku tidak membual padamu, aku bisa membuatmu menangis ketika aku jatuh dengan tongkat ini. Aku memiliki temperamen yang buruk. Bayi roh kecil yang berwujud manusia segera menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas maju. Aku memiliki temperamen yang baik dengan seseorang. Mensan juga menjadi bersemangat, dan mengayunkan tongkatnya untuk membunuhnya. Sejak itu, lembah terpencil itu tidak lagi tenang, gemuruh tak henti-hentinya, dan langit serta bumi bergetar. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya, dengan sadar menemukan batu dan duduk di atasnya, mengeluarkan kendi, dan menyesap anggur dengan penuh semangat, sambil mengagumi pertempuran tidak jauh. Saya harus mengatakan bahwa adegan pertarungan keduanya memang besar, dan memang cukup sengit, dan mereka yang tidak datang untuk berpegangan tangan, yang satu barbar dengan darah Tyrannosaurus Rex, dan yang lainnya adalah Tyrannosaurus Rex ini sangat kuat, dan mereka semua dipukuli terhadap orang cacat. Seiring berjalannya waktu, Mensan dan Xiao Linghua, yang saling bertarung, tidak hanya tidak berniat untuk berhenti, tetapi mereka menjadi semakin galak, menunjukkan sikap bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka saling membunuh. Ye Chen tidak tahan lagi, dia minum seteguk anggur terakhir dari kendi, dan membunuh dengan lengan baju digulung. Kali ini, lembah yang sudah bergemuruh menjadi lebih hidup. Ye Chen yang kokoh sangat ganas. Jika dia tidak datang untuk lompat solo, dia hanya akan melakukan 1 dan 2. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat Mensan dan Xiao Linghua jatuh ke langit satu demi satu, menghancurkan bumi dari 2 lubang yang dalam, darah orang barbar dan Tyrannosaurus Rex hampir lumpuh. Apakah kamu yakin? Ye Chen turun dari langit, penuh amarah dan darah, dan menatap Mensan dengan penuh minat. Yakin. Mensan menutupi wajahnya yang besar, mengangkat kepalanya yang besar, dan seluruh tubuhnya lemas. Apakah kamu yakin? Ye Chen menoleh untuk melihat Xiao Linghua. Yakin. Xiao Linghua melambaikan tangannya sambil menggosok matanya, yang penuh dengan bintang emas yang masih mengalir. Omong kosong. Ye Chen mengutuk, dan cahaya langit muncul, tenggelam ke alis Mensan. Segera, Mensan memeluk kepalanya dan menggeram kesakitan dibandingkan dengan bekas luka dari pertempuran dengan Ye Chen, rasa sakitnya begitu menusuk hati sehingga membuatnya merasa pusing dan pikirannya kabur. Ye Chen melepaskan Hao Tian Xuanzhen dan Mo Yuan, dan duduk kembali di atas batu, menunggu Mensan kembali ke tempatnya. Mata Mo Yuan dan Hao Tian Xuanzhen menjadi sedikit aneh. Mereka memandang Manshan, lalu melirik Xiao Linghua. Keduanya, Tyrannosaurus Rex dan Barbar, ditambah darah Tyrannosaurus, keduanya adalah reinkarnasi Gritchu. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara kedua pelacur ini? Apakah ini masalah karakter? Di sini, Xiao Linghua juga melepaskan Kiwang dari senjata ajaib, dan mengolok-oloknya di waktu luangnya. Tapi Raja Qi tidak melakukannya. Begitu dia dibebaskan, dia hendak melarikan diri, tetapi Xiao Linghua mengangkatnya di tempat, dan untuk menunjukkan keramahannya, dia mendorong Kiwang ke tanah dan memukulinya. Setengah jam kemudian, ingatan Mensan terbangun, dan dia menatap Ye Chen dan yang lainnya dengan bingung. Adegan setelah itu masih sangat sensasional, bahkan jika Anda adalah pria besar, Anda tidak dapat menahan kegembiraan Anda menangis dengan air mata di seluruh wajah Anda, ketika Anda bangun, sudah 200 tahun yang lalu. Kehidupan dan kehidupan saat ini, dan Anda dapat melihat orang-orang di kampung halaman kehidupan lampau saat Anda membuka mata, ini harus menjadi hadiah dari Tuhan, kejutan dan kegembiraan hidup berdampingan.
Mereka tidak tinggal lama, mereka berangkat saat fajar, dan terus mencari reinkarnasi Dacu. Seperti sebelumnya, Ye Chen menyegel Mo Yuan dan Hao Tian Xuanzhen dan Mo Yuan ke dalam jimat. Mo Yuan ingin memulihkan kultivasinya, dan Hao Tian Xuanzhen ingin mengkonsolidasikan kultivasinya. Jimat adalah tempat yang baik untuk pergi. Di jalan lagi, Ye Chen, Xiao Linghua, Men San, dan Raja Qi juga dijemput bersama. Untuk perjalanan selanjutnya, mereka cukup sederhana, masing-masing menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan wajah mereka, dan menghantui kota-kota kuno sepanjang jalan, keberuntungan baik, dan mereka menemukan banyak reinkarnasi. Selama periode itu, tidak dapat dihindari akan ada konflik dengan Istana Taikang, tetapi mereka semua ketakutan, dan mereka masih hidup dan menendang. Dengan cara ini, 9 hari berlalu dengan tenang. Hingga pagi hari ke-10, beberapa orang kembali mendarat di depan kota kuno yang megah. Itu masih di bawah tembok kota, dan beberapa orang membidik pemberitahuan hadiah dan perintah pembunuhan yang dipasang di tembok kota. Itu masih hadiah Istana Taikang, bukan 1, tapi 4, kepala keledai, kepala naga, dan kepala besar, dan yang keempat cukup tampan, setidaknya lebih normal dari 3 yang pertama. Itu benar, 4 orang yang dicari dalam pemberitahuan itu, tentu saja, Raja Qi, Xiao Linghua, Ye Chen, dan Men San, dan tidak ada banyak perbedaan dalam karunia, Ye Chen sedikit lebih tinggi. Jika kamu mengatakan itu adalah ekaristi, hadiahnya lebih tinggi dari milik kita. Raja Qi menyeringai tidak yakin. Hadiah saya meningkat pesat, saya sangat lega, kata Xiao Linghua penuh arti. Saya pikir hadiah saya agak rendah. Pria besar San tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Aku akan mencari tahu, aku sangat menyukai kalian bertiga, kata Ye Chen dengan ekspresi serius di wajahnya. 4 orang inilah yang telah memusnahkan gelombang demi gelombang orang kuat di Istana Taikang. Tidak sedikit biksu yang dikelilingi oleh pemberitahuan itu, dan mereka menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka satu demi satu, Tuan Istana Taikang telah menjadi gila. Saya mendengar bahwa Istana Taikang mengirim Raja Suci, dan mereka mencari mereka di seluruh hutan belantara timur. Selain itu, ada juga banyak biksu senior dengan basis kultivasi maju yang juga mencari mereka. Hadiahnya terlalu menggiurkan. Minggir. Di tengah diskusi, omelan dingin terdengar dari belakang, dan nadanya sangat arogan. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka menoleh ke belakang tanpa sadar, tetapi melihat bahwa 3 pemuda berpakaian putih telah masuk, kultivasi mereka tidak tinggi, mereka hanya berada di alam kekaisaran, tetapi mereka mengenakan jubah Tao dari Istana Taikang, yang membuat kerumunan menyerah dalam sekejap. Namun, 3 murid Istana Taikang menghancurkan slip giok, dan apa yang disegel adalah pemberitahuan hadiah dan perintah berburu, yang dicap di tembok kota dan ditempatkan di belakang Ye Chen dan yang lainnya. Hah! Melihat potret di pemberitahuan itu, Ye Chen, Xiao Linghua dan Men San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tapi apa yang terukir pada pemberitahuan itu adalah potret seorang pemuda, seperti aslinya, dengan fitur wajah tajam, tampan di Yingyu, sedikit tegas dalam ketidakpedulian, sepasang mata kuno yang bebas, menyembunyikan kebenaran yang tak terlukiskan Yun, luar biasa-biasa. Liu Yi, Men San dan Xiao Linghua melirik potret pemberitahuan, dan kemudian menatap Ye Chen serempak. Oh, episode 1398, istirahatkan kakimu. Hanya melihat potretnya, aku tidak tahu. Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya menanggapi tatapan ketiganya. Kurasa itu mungkin Liu Yi. Xiao Linghua bergumam, mereka terlihat persis sama. Langit dan segudang alam sangat luas, dan ada begitu banyak orang yang mirip. Ye Chen berkata dengan santai, aku telah mencari jauh-jauh, dan aku telah melihat terlalu banyak contoh seperti ini. Saya sangat senang. Tuhan memberkati, semoga ini reinkarnasinya. Pria besar San menarik napas dalam-dalam. Ini sebenarnya tubuh asli Tai Chi. Para biksu yang menonton dari segala arah juga berdiskusi, sebagian besar dengan nada terkejut, mengapa dia bahkan diinginkan oleh Istana Taikang, dan hadiahnya tidak banyak dari Tyrannosaurus Rex. Kamu tidak tahu tentang itu. Seorang lelaki tua yang berpengetahuan mengelus janggutnya, ketika tubuh asli Tai Chi maju ke sok bijak, para tetua Istana Taikang diam-diam menyerangnya dan hampir membunuhnya. Bagaimana kamu bisa membiarkan itu pergi dan bunuh penyerang diam-diam, yang menyebabkan Istana Taikang mengejar dan membunuh, tetapi sebagian besar orang yang dikirim ke sana terbunuh, dan alasannya kira-kira sama. Jika ini masalahnya, maka Istana Taikang pantas mendapatkannya. Banyak orang tertawa, masing-masing tertawa lebih riang, saya sering menggertak kuartet pada hari kerja, dan saya harus membiarkannya sedikit menderita. Katakan padaku, apakah 5 orang yang dicari berada dalam kelompok yang sama?
Seseorang menyentuh dagunya, ini juga kebetulan, mereka semua terlibat dengan Istana Taiking, dan pergerakannya tidak kecil. Itu mungkin. Terlalu banyak orang menunjukkan makna yang dalam, mungkin sudah direncanakan. Kalau begitu, Istana Taiking cukup minum sepoci. Suara ceria dari segala arah terdengar lagi, tubuh suci kuno, Tyrannosaurus Rex, tubuh barbar, dan keledai dengan darah unicorn, dan sekarang ada tubuh Tai Chi real lainnya, aneh kalau Istana Taiking bisa tidur nyenyak. Di tengah diskusi, Ye Chen berbalik dan berjalan ke kota kuno, Xiao Linghua dan Men San segera mengikuti. Ini adalah kota kuno yang ramai, tempat para biksu datang dan pergi, ada banyak aura tersembunyi yang tersembunyi di kegelapan. Di bawah evolusi Zhou Tian, Ye Chen mencoba yang terbaik untuk menyimpulkannya. Setelah 3-5 detik, sayangnya dia menerima kekuatan magisnya. Meskipun kota kuno ini besar dan berpenduduk tidak kurang dari 300.000, tidak ada orang yang bereinkarnasi. Istirahatkan kakimu. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi saat dia berbalik, aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, dia masih ditangkap oleh Xiao Linghua dan Men San, dan mudah untuk menebak kekuatan macam apa yang menyiksa Ye Chen, kecuali Tuhan yang terkutuk. Faktanya seperti yang mereka pikirkan, momok itu datang lagi, dan kali ini tidak seganas biasanya, begitu ganas sehingga Ye Chen untuk sementara menyerah mencari orang yang bereinkarnasi dan memilih untuk beristirahat. Keduanya tidak banyak bicara, mereka mengikuti di belakang Ye Chen, wajah mereka tidak terlalu tampan, hanya Raja Qi, yang tidak tahu mengapa, menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling, sangat tidak selaras. Tidak lama kemudian, mereka berempat berhenti di sebuah taman kecil terpencil dan menghabiskan 10.000 batu asal untuk menyewanya. Melangkah ke taman kecil, Ye Chen langsung pergi ke kamar, lalu pintu ditutup rapat, dan pesona terwujud. Melihat ini, Xiao Linghua dan Men San juga tidak menganggur, mereka menggunakan seni rahasia dan kekuatan supranatural mereka satu demi satu, dan memasang penghalang yang kuat untuk menutupi seluruh taman kecil, agar tidak ditemukan oleh orang-orang kuat dari Istana Taiking tersembunyi di kota. Di dalam ruangan, Ye Chen sudah memuntahkan darah, terhuyung-huyung, berlutut di tanah, memeluk kepalanya, dan meraung kesakitan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan petir, dengan gila-gilaan menghancurkan organ dalamnya, meridian aneh dan 8 pembuluh darah, tungkai dan tulang, dan jiwa jauh di dalam roh primordial. Tidak hanya itu, evolusi Zhou Tian berbalik, dan jalan iblis dan jalan Buddha datang untuk membuat masalah lagi berbagai kekuatan terjalin dan menari dengan momok, melahap vitalitas dan darahnya, dan menyiksanya hingga hancur. Di luar ruangan, Xiao Linghua dan Men San berjalan mondar-mandir, dan kadang-kadang melihat ke dalam ruangan dengan cemas, seolah-olah mereka bisa melihat Ye Chen, yang sedang berlutut di tanah dan meraung sambil menahan kepalanya melalui dinding. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba bahkan Ye Chen lengah, dan tubuh suci itu berlumuran darah. Waktu berlalu dengan tenang di antara jari-jari, hingga malam tiba, Ye Chen tidak terlihat berjalan keluar ruangan. Xiao Linghua dan Men San masih menunggu. Mereka ingin bergegas masuk beberapa kali, tetapi mereka semua berhenti. Itu adalah momok Ye Chen, yang seperti bencana. Orang luar tidak bisa membantu mereka. Mereka sedang menunggu, Qi Wang gelisah, dan dia, yang tidak melakukan apa-apa, bergegas keluar dari taman yang sunyi. Xiao Yuan terdiam, dan geraman menyakitkan Ye Chen dimusnahkan, menyilangkan kakinya seperti manusia darah. Dengan cara ini, siang dan malam berganti, siang dan malam bereinkarnasi, 3 hari berlalu dengan tenang, semuanya begitu damai. Baru pada fajar hari keempat Raja Qi, yang telah menyelinap keluar selama 3 hari, kembali dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, sepertinya dia telah dipukuli dalam perkelahian dengan seseorang, dan dia dipukuli dengan parah. Xiao Linghua dan Men San saling melirik. Untuk beberapa alasan, melihat Raja Qi pincang setelah disetubuhi, mereka tiba-tiba merasakan rasa asam yang tidak bisa dijelaskan di hati mereka, dan mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Hidup, di luar benar-benar hidup. Qi Wang tidak memperhatikan mata aneh Xiao Linghua dan Men San, dan setelah duduk, dia memeluk toples anggur dan menuangkannya dengan penuh semangat, bajingan di Istana Taiking itu gila, untungnya, aku lari cepat, kalau tidak aku akan diseret dan direbus. Sialan, bisakah kamu menenangkanku sedikit? Wajah Xiao Linghua penuh dengan garis-garis hitam, dan dia melangkah maju dengan tendangan, kamu tidak takut menjadi sasaran Istana Taiking jika kamu diinginkan dan masih membuat keributan seperti itu. Jika kamu membawa Istana Taiking ke sini, aku akan membunuhmu dengan pentungan. Men San juga mengutuk sekeras-kerasnya. Omong kosong, aku di sini untuk mencari tahu beritanya. Qi Wang tidak menganggapnya serius, dan kemudian mengeluarkan memori,
Ayo, kalian berdua lihat, apakah Liu Yi yang kamu cari? Mendengar ini, Xiao Linghua segera menghancurkan memori spar, dan segera sebuah gambar muncul, dengan kerumunan orang melonjak dalam gambar, semuanya adalah orang kuat dari Istana Taikang, mengejar dan membunuh seorang pemuda secara berlebihan, dan pemuda itu yang diburu, itu adalah orang yang persis seperti Liu Yi. Melihat ini, Xiao Linghua dan Men San mengerutkan kening. Hanya menonton, mereka tidak yakin apakah Liu Yi adalah reinkarnasi, apalagi mereka, bahkan jika Ye Chen melihatnya, dia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Jika Anda ingin memastikan apakah jawabannya akurat, Anda harus pergi melihatnya secara langsung, dan Ye Chen pergi sendiri. Omong kosong adalah bahwa dia dalam keadaan yang sangat buruk saat ini, dan dia dalam keadaan lemah, jadi dia jelas tidak bisa pergi. Melihat gambar ini, seharusnya ke arah Gunung Longkuan. Men San berkata, tidak dekat dari sini. Yang terbaik adalah pergi. Melihat mereka berdua ragu, Raja Qi berkata dengan santai, pertempuran di Istana Taikang kali ini tidak kecil, bahkan putra Taikang telah pergi, dan selain itu, ada juga Istana Berkabut Tuhan. Dan kota Zizun Senzi, ketiga orang itu semuanya galak dan ganas. Istana Piao Miao, kota tertinggi. Xiao Linghua mengangkat alisnya, kekuatan macam apa ini? Itu adalah keberadaan yang setingkat dengan Istana Taikang. Men San mengerutkan kening, seolah dia tahu tentang Istana Berkabut dan kota tertinggi, dan juga sepertinya mengetahui kekuatan mereka, jadi wajahnya berubah jelek. Aku tidak yakin apakah itu Liu Yi, mari kita simpan dulu, bagaimana jika itu? Kata Xiao Linghua segera. Ayo pergi sekarang. Men San bertindak tegas, melangkah ke Sutian, Xiao Linghua segera mengikuti, Raja Qi juga ingin pergi, tetapi diusir, dan kemudian ada dua teriakan kutukan kembali, bagiku, jaga baik-baik dari Marven Ye. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menjagamu. Menakut-nakuti saya lagi. Raja Qi terbatuk, tetapi dia masih patuh. Dia punya alasan untuk percaya bahwa Men San dan Xiao Linghua benar-benar berani menendangnya sampai mati, dan mereka adalah dua tuan yang galak. Bergumam di dalam hatinya, pria itu menggelengkan kepalanya dan melirik ke kamar, dan melihat Ye Chen di dalam. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, tetapi saya terkejut ketika melihatnya. Ye Chen, yang berada di puncak kehidupan sebelumnya, telah menjadi sangat tua, dengan rambut beruban, kulit keriput, kurus seperti tongkat, seperti mayat merangkak keluar dari kuburan, berlumuran noda, bersimbah darah, kulit yang sudah keriput masih rontok. Raja Qi tercengang, mengusap mata keledainya yang bulat besar, dan pergi untuk menonton lagi, surga. 5 penurunan surga dan manusia. Orang ini telah melihat orang-orang melewati 5 penurunan surga dan manusia, dan dia sangat mirip dengan Ye Chen saat ini, tetapi dia terkejut bahwa Ye Chen, yang paling banyak berusia tidak lebih dari 200 tahun, telah menyentuhnya. Kedamaian orang suci. Namun, melihatnya, dia menggosok dagunya lagi dan menggelengkan kepalanya, tidak, ini bukan 5 pembusukan surga dan manusia, itu harus menjadi semacam nirwana diri. Izinkan saya mengatakan, bagaimana Anda bisa menjadi orang suci pada usia 200? Berpikir pada dirinya sendiri, orang ini sedang berbaring di depan pintu, menatap transformasi Ye Chen. Ye Chen memang berubah, itu adalah semacam nirwana diri yang lemah hingga ekstrim, yang sangat mirip dengan 5 penurunan surga dan manusia, tetapi itu bukan 5 penurunan surga dan manusia. Dia hanya lebih dari 200 tahun, dan dia masih jauh dari level Sein. Secara alami, nirwana ini tidak datang tanpa alasan, tetapi Phoenix Xuanfei, yang sangat cantik yang ada di Danhai-nya nirwana juga membawanya untuk berubah bersama. Saat ini, di bawah kulitnya yang keriput, ada tubuh suci yang baru lahir, yang sebening kristal dan mempesona. Seiring dengan perubahan itu, rambut putihnya berubah menjadi untaian hitam, dan tubuh kurusnya juga menjadi hidup di nirvana, secara bertahap menjadi montok, elastis, dan penuh vitalitas. Dalam kegelapan, ada nyanyian naga yang dalam, dan ada juga burung Phoenix meringkik, yang semuanya berasal dari tubuhnya, dan ada bayangan naga melayang dan burung Phoenix menari di 9 langit, mengelilinginya, yang merupakan sangat misterius. Raja Qi tercengang, dia tidak tahu mengapa nirvana Ye Chen begitu aneh, bahkan transformasi membawa banyak misteri, meskipun tidak ada tubuh suci, setiap sinar energi dan darah sangat agung. Tiba-tiba, Ye Chen membuka matanya, dan 2 cahaya surgawi menembus pintu. Di tempat, Raja Qi, yang menjaga pintu, tersingkir oleh 2 lampu langit itu, dan dia sangat malu. Ketika dia bangun, pintu kamar terbuka, dan Ye Chen yang menggeliat keluar. Setelah berubah menjadi nirvana, dia menjadi sangat luar biasa, memberi orang semacam beban seperti gunung dan keagungan seperti lautan luas. Raja Qi menyeringai, dan berjalan dengan desahan dan lidah,
ekaristi adalah ekaristi, dan itu bawaan. Ye Chen mengabaikan kata-kata pria itu dan melirik Xiao Yuan, tetapi dia tidak melihat Xiao Linghua dan Manshan, lalu dia melihat Raja Qi di depannya, kedua bajingan itu. Kemana mereka pergi? Gunung Longquan. Qi Wang tidak repot-repot menjelaskan, dan menyampaikan kesadaran spiritual Ye Chen, menggulir gambar. Sialan, aku tidak mengatakannya sebelumnya. Setelah membaca pengertian ilahi, Ye Chen tiba-tiba mengutuk dan menghilang dalam sekejap. Oh. Episode 1399, Bagian 1 Tubuh Sejati Tai Chi. Ini adalah bentangan pegunungan, megah. Jika ada langit yang menghadapnya, itu akan seperti naga raksasa yang merayap di bumi, sehingga dinamai Longquan. Gunung Longquan hari ini sangat ramai, terlihat dari jauh, langit penuh dengan sosok manusia, kerumunan orang seperti laut, berdiri di kehampaan ke segala arah, kebanyakan dari mereka adalah pusat kekuatan Taikang, dan ada juga orang yang datang ke menonton pertunjukan. Namun, meski ada banyak orang kuat di Istana Taikang, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran, melainkan menjaga pinggiran Gunung Longquan. Tapi melihat langit dan bumi tengah, dua pemuda, satu putih dan satu ungu, bertarung dengan sengit, keduanya penuh semangat dan darah. Di satu sisi, seorang pemuda berbaju putih menginjak Tai Chi, memegang pedang peri, dikelilingi oleh kecemerlangan ilahi, dan seni rahasia serta kekuatan gaibnya semuanya berkembang dengan sendirinya, membawa langit dan bumi, dan menaklukkan langit, seperti Raja Dewa. Di satu sisi, pemuda berbaju ungu mengenakan mahkota emas ungu di kepalanya dan bersandar di lautan bintang. Penglihatannya bisa dikatakan luar biasa, dan dia sering menyerang, menyebabkan langit runtuh. Berdiri di sini dunia, dia seperti seorang kaisar abadi. Identitas keduanya tidak sederhana, pemuda berbaju ungu adalah putra Dewa Istana Taikang, dan orang-orang di Donghuang memanggilnya putra Dewa Istana Taikang. Adapun pemuda berbaju putih, dia adalah tubuh asli Tai Chi, dia yang dicari oleh Istana Taikang baru-baru ini, dia memiliki wajah yang sama dengan Liu Yi, tetapi saya tidak tahu apakah dia adalah reinkarnasi dari Liu. Ya, langit dan bumi bergemuruh, adegan pertempuran antara Taikang Senzi dan tubuh asli Taiji sangat megah, dan puncak gunung runtuh. Tubuh asli Taiji itu benar-benar sesuai dengan reputasinya, dan dapat bersaing dengan Taikang Senzi dengan pijakan yang sama. Diskusi berlanjut satu demi satu, dan nadanya semua kagum, dan suara desahan dan kecapan lidah tidak ada habisnya. Orang tua itu berpikir bahwa pemenangnya adalah putra Taikang. Seorang biksu tua berpikir, meskipun keduanya berada pada level yang sama, putra Taikang telah dipromosikan menjadi orang bijak selama hampir 100 tahun. Dibandingkan dengan putra Taikang, Taiji benar-benar baru saja naik ke peringkat kuasi bijak belum lama ini, dan pemahamannya tentang Tao lebih lemah. Rekan Taois, itu salah. Seseorang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ada kekuatan dan kelemahan dalam Taoisme, tetapi tidak ada prioritas. Agak terlalu sewenang-wenang untuk menilai kemenangan atau kekalahan setelah beberapa tahun maju orang bijak. Itu yang aku katakan, tapi dalam pertempuran hari ini di Istana Taikang, bisakah tubuh asli Taiji keluar hidup-hidup? Itu cukup masuk akal. Seseorang mengelus janggutnya, dan berkata, dia tidak lupa melirik kedua pihak, putra Dewa Istana Berkabut dan putra Dewa Kota Tertinggi juga ada di sini, dan tubuh asli Tai Chi ini adalah jalan buntu. Jika Anda ingin mengatakan apakah putra Taikang penuh dengan makanan, ada begitu banyak orang kuat di Istana Taikang di sini, dan mereka akan membunuh mereka secara langsung. Sebagian besar tubuh asli Taiji akan dihancurkan, tetapi mereka akan dipilih. Keluar dengan tubuh asli Taiji. Apa yang kamu ketahui, anak Dewa Taikang ingin memotong tubuh Taiji yang sebenarnya sendirian untuk membuktikan daunnya. Pertempuran ini tampaknya tidak adil sejak awal. Seorang lelaki tua berkata dengan penuh arti, tubuh asli Taiji telah terluka parah dalam pengepungan sebelumnya, dan belum mencapai puncaknya sejak ia melaju kencang. Tidak ada keadilan yang nyata di dunia ini. Seseorang menghela nafas, sekarang aku terjebak di sini, mungkin mustahil untuk melarikan diri. Jika aku bisa mengalahkan Gatsan Taikang sebelum mati, itu akan menjadi legenda. Kelilingi 4 arah, dan kita tidak boleh membiarkan tubuh asli Taiji melarikan diri lagi. Diam-diam, pusat kekuatan Istana Taikang semuanya adalah pembunuh, dan jika putra Taikang dikalahkan, mereka akan segera menutupi dan membunuhnya. Aku berkata, pertempuran ini agak besar. Di sudut, Xiao Linghua melirik si Fang Sutian, dan tidak bisa menahan batuk, ada begitu banyak orang kuat, apakah kita akan dibunuh? Yang membuatku penasaran adalah apakah tubuh asli Tai Chi adalah reinkarnasi dari Liu Yi. Mensan menggaruk kepalanya, jika tidak, bukankah kita akan kehilangan uang untuk membunuh seperti ini? Mengapa kamu tidak melihat dulu?
Kalau begitu mari kita lihat dulu. Hari ini aku akan membunuhmu. Ketika keduanya berbicara, teriakan terdengar dari jauh. Putra Taikang naik ke Jiuk Xiao, dan sebuah pedang melayang ke langit, memotong cahaya pedang, membelah langit dan bumi. Tubuh asli Tai Chi diam, dan pedang peri berteriak, itu juga pedang yang tiada taranya, yin dan yang saling membantu, dan alam semesta terbalik. Di bawah perhatian semua orang, dua seni rahasia yang tiada taranya bertabrakan. Pada titik di mana kedua pedang bertabrakan, lingkaran cahaya yang nyata menyebar tanpa batas. Kemanapun mereka lewat, ruang itu runtuh inci demi inci. Pedang dewa juga dikirim terbang bersama. Membunuh. Putra Dewa Taikang datang dengan segel besar di tangannya, wajahnya menjadi ganas, dia telah menjadi orang bijak selama 100 tahun, tetapi dia gagal memenangkan tubuh asli Taiji setelah 500 gerakan, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Marah. Tubuh asli Taiji membentang di langit, dan mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi selalu terjerat oleh Taikang Senzi yang gila itu. Perang besar pecah lagi, suara gemuruh bergetar selama 9 hari, dan darah mengalir deras seperti hujan, pertempuran itu sangat tragis. Penonton mundur lagi dan lagi, takut akan akibatnya, desahan mereka ditekan, dan mereka dikejutkan oleh tubuh asli Tai Chi, yang telah bertarung dengan orang bijak yang sudah lama terkenal. Saya tidak tahu berapa putaran yang dibutuhkan, situasi pertempuran, yang awalnya berimbang, miring ke satu sisi. Putra Taikang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan ditekan oleh tubuh Tai Chi yang sebenarnya. Bahkan jika keterampilan rahasianya mencapai langit, sulit untuk membalikkan kekalahan. Saya tidak percaya. Taikang Senzi meraung, matanya merah darah, tidak mau dikalahkan, dan tidak dapat menerima kenyataan ini, dia bergegas keluar dari reruntuhan dengan rambut acak-acakan dan wajah mengerikan, seperti iblis yang ada. Tubuh asli Taiji tiba-tiba mengangkat tangannya, telapak tangannya mengalami evolusi Taiji, dan banyak teknik rahasia bergabung menjadi satu, dan telapak tangannya seberat gunung raksasa. Setelah menekan putra Dewa Taikang, tubuh sejati Taiji segera berbalik, menjauh satu langkah, dan melarikan diri dari langit kosong itu. Sekarang dia tahu situasinya dengan baik, semakin lama berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan baginya. Membunuh. Orang-orang kuat dari istana Taikang bergegas maju, mereka tidak menyangka putra Taikang akan dikalahkan, tetapi karena putra dewa dikalahkan, maka mereka datang, apapun yang terjadi, mereka tidak dapat membiarkan tubuh aslinya. Taiji melarikan diri. Hanya saja mereka baru saja bergegas, dan sebelum mereka bisa bergerak, mereka melihat cahaya ilahi yang tebal membumbung turun dari Misty Nothing, itu adalah formasi rahasia kuno, dengan lampu pedang beterbangan dan guntur mengamuk. Ini adalah mahakarya Xiao Linghua dan Men San. Ketika Taikang Senzi bertarung dengan tubuh asli Taiji, mereka tidak diam, dan mereka mengukir susunan pembunuhan yang menakutkan ini untuk membantu tubuh asli Taiji keluar dari masalah. Fakta membuktikan bahwa gelombang operasi mereka berdua ini memang cukup genit, namun istana Taikang yang kuat telah dimusnahkan, dan sosoknya berubah menjadi kabut darah, dan roh primordial dicekik. Mengetahui bahwa seseorang membantu dalam kegelapan, tubuh asli Tai Chi bekerja sama secara alami, memotong jalan berdarah dengan satu pedang. Namun, ketika dia hendak bertarung, dua sosok bergegas ke arahnya seperti hantu. Yang satu mengenakan jubah hitam dan yang lainnya mengenakan jubah putih. Itu adalah putra dewa dari istana berkabut dan putra dewa dari kota tertinggi. Yang menghalangi jalannya. Sudah di sini, dan kamu masih ingin pergi. Misty Gong Senzi tersenyum menggoda, dengan senyum muram di senyumnya. Aku kekurangan garis keturunan khusus untuk dikorbankan kepada para dewa, dan darah dari tubuh asli Taiji tepat. Putra dari kota tertinggi juga tersenyum, dua baris gigi putih bersinar dengan ganas, dan ada darah yang haus darah. Lihat matanya. Bunuh. Pada saat yang sama, putra Dewa Taikang, yang telah dihancurkan ke Jiuk Xiao, juga datang dari belakang. Tubuh asli Taiji mengerutkan kening, dan melarikan diri tanpa memikirkannya, 1 lawan 3, dia pasti akan kalah. Istana berkabut dan kota tertinggi Senzi mencibir satu demi satu, semua dengan sosok ilusi mengikutinya seperti bayangan, sekali lagi menghalangi jalan mereka, mengorbankan senjata sihir yang kuat, dan menunjukkan kekuatan supernatural mereka untuk memblokir tubuh Taiji yang asli. Pertempuran dimulai dalam sekejap, dan tubuh Taiji yang asli dikalahkan oleh satu musuh dan dua, putra Dewa Taikang bergegas maju seperti anjing gila dan bergabung dalam pertempuran. Milik nenekmu. Bayi roh kecil datang dari langit, berubah menjadi bentuk sebenarnya dari Tyrannosaurus Rex, dan memblokir putra dewa dari kota tertinggi. Men San juga mengayunkan gada untuk membunuhnya, memblokir putra dewa dari istana berkabut, dan menyerang dengan ganas dan mendominasi. Tyrannosaurus Rex. Barbar.
Para pembudidaya kuartet tertegun sejenak, dan bahkan putra Dewa Misti dan putra Dewa tertinggi juga tercengang. Bunuh aku. Pusat kekuatan Istana Taikang datang dari segala arah, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Tyrannosaurus Rex dan Manti, yang diinginkan oleh Istana Taikang, juga ada di sana. Sekarang, pegunungan Longquan menjadi ramai, dan beberapa puncak bobrok yang tersisa juga runtuh dalam sekejap. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa tidak peduli itu tubuh asli Taiji, Xiao Lingwa atau Manshan, mereka semua benar-benar ditekan, belum lagi 3 karakter kejam Taikang Senzi, Senzi Agung dan Senzi Berkabut, tetapi yang kuat di Istana Taikang, itu benar-benar luar biasa, pertempuran yang sangat besar. Pada saat ini, bahkan keganasan Menshan dan Xiao Lingwa telah kehilangan kesabaran, mereka dipilih, tetapi ada begitu banyak lawan. Ada masa kegelapan, gelombang pembunuhan dan mundur, dan lebih banyak lagi yang datang. Sekarang tergantung. Keempat sisi menghela nafas satu demi satu, Istana Taikang adalah pertempuran yang sangat besar, sangat sulit bagi Tyrannosaurus Rex, tubuh barbar dan tubuh sejati Taiji untuk melarikan diri, dan kemungkinan besar mereka akan memilikinya. Kebencian mereka di Gunung Longquan. Aku akan mengatakannya. Tubuh sejati Taiji, Raja Naga Tirani dan tubuh biadab besar itu semuanya berada dalam kelompok yang sama. Aku tidak tahu apakah ekaristi kuno dan keledai murahan itu ada di sini atau tidak. Seseorang bergumam, dan mereka masih tidak lupa untuk melihat sekeliling, jika keduanya datang ke sini juga, itu akan disebut hidup. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melihat sosok emas menembak dari kejauhan, berguling dengan ki dan darah dalam jumlah yang sangat besar sepanjang jalan, setiap helai sangat berat, ruang yang hancur meledak, dan dunia yang hancur kehilangan warnanya. Oh. Episode 1400, Bagian 2, Galaxy Avenue. Benar-benar ada di sini. Melihat bahwa cahaya keemasan itu adalah Ye Chen, para biksu dari segala arah semuanya terkejut. Sekarang hidup. Murid para biksu Sifang menjadi cerah, karena takut melewatkan pemandangan yang mengasyikkan. Aku di sini hari ini, jadi aku tidak perlu pergi. Suara gemuruh mengguncang langit, dan orang suci yang kuat dari Istana Taikang sudah langsung pergi ke Ye Chen, memegang mahkota Yin yang di tangannya, menyapu keluar cahaya peri, berniat membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak repot-repot berbicara dengannya, dia mengelak dengan setiap langkah, dan membunuhnya dalam sekejap. Orang bijak dari Istana Taikang tiba-tiba mengubah wajahnya, dia tidak tahu bahwa keterampilan tubuh Ye Chen sangat licik, dia ingin mundur dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat, dia terlempar keluar oleh telapak tangan Ye Chen, dan tubuhnya hampir tertiup angin. Membunuh. 3 orang suci yang lebih kuat bergegas maju, dan bersama-sama mereka memindahkan tungku tembaga, menyapu kepingan kecemerlangan ilahi. Itu adalah senjata sihir yang menakutkan, yang setingkat dengan Raja Suci. Itu ditempa oleh darah Raja Suci, dan dicap dengan prinsip tertinggi. Setiap sinar energi misterius yang dicurahkan sama beratnya dengan gunung, sunyi dan dingin. Ye Chen tidak menyesalinya, dan kuali yang kacau itu terbang keluar dari lautan dewa, menggunakan tubuh kuali yang kuat untuk menyesali tungku tembaga. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Chaos Divine Cauldron sombong? Meskipun itu hanya senjata sihir tingkat suci, itu sangat ganas. Itu membelah senjata sihir tingkat Raja Suci hanya dengan satu pukulan, dan semua orang yang melihatnya ngeri. Tungku tembaga Raja Suci terluka, dan ketiga orang suci itu juga digigit, mereka memuntahkan darah dan mundur. Ye Chen tidak mengejarnya, tetapi bergegas ke kerumunan seperti naga liar, membelah jalan berdarah dengan telapak tangannya, dan langsung menuju Xiao Lingwa dan Manshan. Bunuh dia. Orang suci dan orang bijak Istana Taikang datang dari segala arah, baik menggunakan senjata magis, atau menggunakan kekuatan supernatural, atau membentuk barisan pembunuh, tanpa kecuali, semuanya menekan langit kosong tempat Ye Chen berada. Bidat Dharma, buka. Tapi setelah mendengar omelan dingin Ye Chen, dia membuka dunia kekacauan, dan menguraikan dunia agung tempat segala sesuatu berkembang biak. Ini adalah visi kekacauan, di mana setiap bunga, rumput, pohon, dan pohon berkembang dengan sendirinya. Berdiri di dalamnya, Ye Chen terlihat seperti dewa perang, sementara Tao terbang, dan cahaya peri meluap, memandangi langit dan bumi. Dunia yang begitu megah mengejutkan para biksu dari seluruh dunia, mereka telah mempraktikkan Taoisme selama ribuan tahun, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Di tengah suara keheranan, serangan dari segala arah membombardir Chaos Realm. Meskipun hancur, itu tidak hancur. Sebaliknya, banyak orang bijak dihancurkan menjadi abu terbang olehnya di tempat. Berjalan. Teriak Ye Chen dengan keras, menginjak langit dengan satu langkah. Ada sungai bintang yang tersebar di kejauhan di bawah kakinya,
Itu adalah teknik rahasia tertinggi, sungai bintang seperti jalan yang luas, untuk memimpin bayi roh kecil dan yang lainnya kembali. Melihat hal ini, Xiao Lingwa, Men San, dan Tai Chi, yang masih bertarung, segera berbalik, tidak lagi ingin bertarung, dan melangkah ke galaksi cerah tanpa urutan tertentu, dan tersapu oleh galaksi dan meninggalkan pengepungan. Kemana harus pergi? Taking Senzi meraung marah, mengejarnya dengan rambut acak-acakan, mengubah telapak tangannya menjadi pisau ajaib, dan Ling Tian menebas ke arah Xing He. Putra Dewa Tertinggi dan Putra Dewa Misti juga mengayunkan pedang mereka satu demi satu, memotong cahaya abadi yang tak tertandingi, ingin menghancurkan galaksi. Ye Chen mendengus dingin, 8.000 kaki jauhnya dari langit, merobohkan Putra Dewa Taking dengan satu pukulan, dan kemudian mengayunkan pedang, membelah cahaya langit yang tak tertandingi dari Putra Dewa Tertinggi dan Putra Dewa Kabut, melindungi galaksi cemerlang. Karena perlindungannya, Xing He diselamatkan, dan tubuh asli Xiao Lingwa, Man Shan, dan Taiji dibawa kembali. Berjalan. Ye Chen dengan santai mendorong mereka bertiga ke kejauhan, lalu segera berbalik, tidak akan bertarung dengan Istana Taking. Pertempuran Istana Taking hari ini benar-benar terlalu besar, begitu terjerat olehnya, itu akan menjadi pertempuran berdarah sampai Raja Suci dan Raja Kuasi Bijak Istana Taking terbunuh. Namun, tepat sebelum dia melarikan diri, kekuatan misterius dan kuat menyelimutinya. Dalam sekejap, dia menghilang ke langit. Ketika dia muncul kembali, dia dikelilingi oleh orang-orang kuat dari Istana Taking ke segala arah, dan langit kosong tempat dia berdiri sebelumnya telah digantikan oleh pedang pembunuh yang berdentang. Mengubah dunia. Ye Chen mengangkat alisnya dengan ringan, dan dia tahu persis kekuatan supernatural macam apa yang dia peroleh. Itu adalah metode rahasia penggantian ruang, dan seseorang diam-diam mengganti ruang itu dengannya, lalu mengubahnya kembali. Untuk teknik rahasia semacam ini, dia selalu sangat menyukainya, tetapi dia tidak dapat memahaminya seperti Zixuan dan Master Long, dan dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di Istana Taking yang mengetahuinya dengan baik, jadi dia mengatakannya secara tidak terduga. Membunuh. Orang-orang kuat dari Istana Taking bergegas dari segala arah, dengan wajah ganas dan aura pembunuh kerumunan itu seperti lautan, menutupi langit dan menutupi langit, seperti samudera hitam, mencoba menenggelamkan Ye Chen di dalamnya. Melihat ini, tubuh asli Taiji yang telah melarikan diri tiba-tiba berbalik, dan hendak kembali untuk menyelamatkan Ye Chen. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen ingin menyelamatkannya, dia berutang nyawanya kepada seseorang, jadi dia tidak bisa, tidak melihat kematian tanpa menyelamatkannya. Xiao Lingwa dan Men San lebih cepat, tetapi mereka tidak pergi untuk menyelamatkan Ye Chen, tetapi meraih tubuh asli Tai Chi, orang itu punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Kita bisa keluar dari masalah dengan aman, dan dia punya caranya sendiri. Cara rahasia untuk keluar. Mengatakan itu, Xiao Lingwa melambaikan pintu cahaya, dan menghilang dengan tubuh asli Men San dan Tai Chi. Sebagai teman baik Ye Chen, mereka berdua masih mengenal Ye Chen dengan sangat baik. Dalam hal kemampuan melarikan diri, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi Ye Chen. Mereka hanya akan menambah beban Ye Chen jika mereka kembali untuk menyelamatkan. Melihat mereka bertiga berhasil melarikan diri, Ye Chen tidak tinggal diam, dia bergerak satu langkah menjauh, menghindari serangan dari segala arah, menyapu ke samping dengan tangannya, dan kemudian menggunakan Shrink the Ground 2 inch lagi, menjangkau 3000 zang langit kosong. Namun, tidak semua orang kuat di Istana Taking adalah orang biasa, seolah-olah mereka melihat melalui kekuatan teleportasinya, mereka mengorbankan tentara Raja Suci terlebih dahulu, dan menghancurkan langit kosong hingga runtuh sedikit demi sedikit. Sejak saat itu, Ye Chen, yang baru saja pindah, tertangkap basah di tempat bahkan sebelum dia sadar. Tentara Raja Suci sangat memaksa, dan bahkan dia terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Omong kosong. Ye Chen diam-diam mengutuk, menstabilkan sosoknya, dan melarikan diri lagi, tetapi melihat seseorang menghalangi jalannya. Itu adalah putra dewa dari Istana Taking, menggertakkan giginya, dengan wajah ganas, datang untuk membunuh seperti anjing gila. Orang ini dikalahkan oleh tubuh asli Taiji sebelumnya, dan kemudian diterbangkan oleh pukulan Ye Chen. Dia sudah sangat marah. Tubuh asli Taiji melarikan diri, dan dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, tapi bagaimana dia bisa membiarkan yang suci tubuh berada di sini? Ye Chen mencibir, sambil menghindari serangan dari segala arah, dia menginjak kehampaan dan membunuh, dan matanya seperti obor, menatap mahkota emas ungu yang dikenakan oleh putra Dewa Taking, lebih tepatnya, itu adalah karakter kuno bermerek ungu mahkota emas, bersinar terang, itu adalah kata Dunjia Tian. Membunuh. Taking Senzi meraung, dan mendorong lautan bintang dengan telapak tangannya,
yang merupakan kekuatan supernatural yang tidak duniawi. Setelah ditelan, sebagian besar akan dihancurkan menjadi daging dan darah, berguling-guling, dan kehampaan telah runtuh. Namun, Ye Chen adalah jenis yang berbeda. Dia bergegas masuk, seperti naga yang menggeliat, menghancurkan Xinghai berkeping-keping. Putra Taiking juga menderita serangan balik, memuntahkan darah, dan tubuhnya terbelah. Dikalahkan lagi, Taiking Senzi tidak bisa menerimanya, mengarahkan jarinya yang berdarah di antara alisnya, dan menggunakan teknik terlarang. Segera, pola ilahi kuno muncul di antara alisnya, auranya melonjak, dan tubuhnya yang terbelah pulih seketika, dikelilingi oleh cahaya abadi, dan energi dan darah yang mengepul sama megahnya dengan laut, membanjiri langit dan bumi. Ye Chen tidak menganggapnya serius, menghancurkan Sutian dengan satu langkah, dan menggabungkan ratusan kekuatan sihir rahasia dengan satu pukulan. Membunuh. Senzi Taiking naik untuk menghadapi serangan itu, dan melihat karakter segel kuno beredar di telapak tangannya, yang juga merupakan evolusi kekuatan supernatural. Ledakan. Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, Fang Sutian langsung terbelah, dan orang-orang yang lebih dekat menderita akibatnya di tempat. Melihat kedua sisi, Ye Chen baik-baik saja, tetapi Taiking Senzi sengsara, dan terpesona oleh pukulan Ye Chen lagi, tubuhnya yang baru saja sembuh terbelah lagi, dan tulang putihnya terbuka. Saya tidak percaya. Senzi Taiking gila, kali ini dia benar-benar gila, membakar darahnya dengan gila-gilaan, dengan imbalan kekuatan tempur yang lebih kuat. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan datang untuk membunuh dengan semburan darah. Dia tidak peduli menang atau kalah. Yang dia pedulikan adalah kata, Dunjie Tian, pada mahkota Zijin Putra Taiking. Begitu dia mendapatkannya itu, dia akan melarikan diri. Hanya saja omong kosong terjadi lagi, dia baru saja membunuh langit kosong Taiking Senzi, dan sebelum dia bisa menyerang di masa depan, dia terkena pergeseran langit dan bumi, lagi, dan dipindahkan ke kerumunan. Milik nenekmu. Dengan paksa menstabilkan sosoknya, Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan langsung melarikan diri, karena serangan dari seluruh langit telah disambut dari segala arah, dan ada banyak semburan pengetahuan dan cahaya peri dari tentara Raja Suci. Jelas, ini sudah direncanakan sebelumnya, dan Ye Chen menggantikannya dalam jebakan yang telah disiapkan, dan kemudian melakukan pengetahuan, dan waktu serta lokasinya tepat.